NATO kian memperdalam hubungan dengan 4 mitra Indo-Pasifik karena hubungan erat antara China dan Rusia di tengah perang Ukraina. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Amerika saat ini berupaya mengintegrasikan aliansi Eropa dan Asia untuk menghadapi ancaman bersama. Hal ini membuat Beijing murka, terlebih laporan menyebut NATO dan mitra Indo-Pasifik akan merilis dokumen terkait ancaman siber dan disinformasi. Perang Ukraina memperkuat argumen untuk kerjasama lebih erat antara AS, Eropa, dan sekutu-sekutu Asia. AS dan Korea Selatan menuduh Korea Utara memasok amunisi kepada Rusia, sementara China diduga menyediakan teknologi militer ke Rusia. Diketahui Korea Selatan dan Jepang saat ini tengah mengirim bantuan militer ke Ukraina. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya kolektif melawan Rusia. Ya, top news selanjutnya. Gelombang panas ekstrim melanda Amerika Serikat bagian barat sejak Selasa 9 Juli 2024. Adapun suhu tersebut memecahkan rekor dan membahayakan nyawa masyarakat. Badan Cuaca Nasional melaporkan sekitar 162 juta orang berada dalam peringatan panas aktif. Suhu berbahaya diperkirakan tetap berada di bagian barat AS selama sisa minggu ini, sebelum bergerak ke timur pada akhir pekan. Las Vegas dan Nevada mencatat suhu tertinggi sepanjang masa sebesar 48,9 derajat Celcius pada Minggu 7 Juli 2024. Sedangkan di Texas, Gedung Putih mengumumkan keadaan darurat federal setelah badai Beryl menyebabkan sekitar 2 juta orang tanpa listrik. Bukan hanya itu, wilayah Tenggara AS dan Pantai Timur juga mengalami suhu yang sangat panas. Ini terkait dengan beberapa kematian di sepanjang pantai barat Amerika Serikat. Ya, berita terpopuler selanjutnya dari CNBCindonesia.com, pemerintah ini akan menerapkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang. Ini dilakukan untuk memastikan penyaluran subsidi berjalan lebih tepat sasaran. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berharap pembatasan ini dapat menghemat keuangan negara. PT Pertamina saat ini sedang mempersiapkan proses pembatasan BBM bersubsidi agar dapat berjalan tepat waktu. Luhut saat ini belum menyebutkan secara detail bentuk pembatasan tersebut dan apakah mencakup BBM Pertalite RON 90. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan pihaknya menunggu revisi Perpres 191 yang saat ini berada di Kementerian Koordinator Perekonomian. Salah satu pembahasan dalam revisi Perpres tersebut adalah mengenai kriteria konsumen yang berhak membeli Pertalite berdasarkan mesin kendaraan. Ya, berita terpopuler terakhir dari CNBCindonesia.com, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan adanya kenaikan okupansi hotel di Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan karena pemerintah kini tengah fokus mengembangkan ibu kota Nusantara di Penajam Pasar Utara. Bisnis hotel di Kaltim pun kini banjir cuan. Menurutnya, di mana kegiatan pemerintah pusat berfokus, maka daerah itu akan memiliki okupansi hotel yang tinggi. Sebab kontribusi pasar terbesar untuk bisnis perhotelan ialah dari kegiatan pemerintah. Maulana mengungkapkan bahwa okupansi hotel di sekitar wilayah IKN terjadi peningkatan. Sejalan dengan rencana digelarnya upacara kemerdekaan HUT RI 17 Agustus di pusat pemerintahan baru tersebut. Dengan digelarnya kegiatan upacara, tamu undangan yang berdomisili Jakarta tentu akan membutuhkan fasilitas akomodasi untuk mereka menginap selama perayaan 17 Agustus di daerah Kalimantan Timur. Hal itu membuat hotel-hotel yang berada di sekitar IKN pun penuh dipesan pada tanggal menjelang HUT RI.